Waris menurut hukum adat. Hukum waris adalah merupakan salah satu bagian sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lainnya berbeda-beda, yaitu 1. Sistem patrilineal. Sistem patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini, kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. Contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki, sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara kawin jujur yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia. 2. Sistem matrilineal. Sistem matrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini, pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan atau garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri. Contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau. Namun demikian, bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau keluar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah. 3. Sistem parental atau bilateral. Sistem parental atau bilateral yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. Dari ketiga sistem keturunan di atas, mungkin masih ada variasi lain yang merupakan perpaduan dari ketiga sistem tersebut. Misalnya, sistem patrilineal beralih-alih dan sistem unilateral berganda. Namun tentu saja masing-masing sistem memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan sistem yang lainnya. Berdasarkan bentuk masyarakat dari sistem keturunan yang dijelaskan sebelumnya, jelas bagi kita bahwa hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Djokorda Rakaderana dalam tulisannya Beberapa Segi Hukum Adat Waris Bali yang dimuat dalam majalah hukum nomor 2 mengemukakan antara lain, masalah hukum adat waris tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang hukum adat kekeluargaan, karena sistem kekeluargaan yang dipergunakan membawa akibat kepada penentuan aturan-aturan tentang warisan. Di samping itu, peranan agama yang dianut tidak kalah pentingnya pula dalam penentuan aturan-aturan tentang warisan karena unsur agama adalah salah satu unsur hukum adat. Hal ini mengakibatkan pula bahwa meskipun adat kekeluargaan di Bali menganut sistem patrilineal, tetapi dalam pelaksanaannya berbeda dengan daerah-daerah lain yang juga memakai sistem patrilineal seperti halnya di Batak. Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum adat waris, terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris mengenal 3 sistem kewarisan, yaitu A. Sistem kewarisan individual. Sistem kewarisan individual yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi, dan lain-lain. B. Sistem kewarisan kolektif.
Sistem kewarisan kolektif yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewaris harta peninggalan secara bersama-sama. Sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Contohnya harta pusaka di Minangkabau dan tanah dati di Semenanjung Hitu Ambon. C. Kewarisan mayorat. Sistem kewarisan mayorat yaitu kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu 1. Mayorat laki-laki. Mayorat laki-laki yaitu apabila anak laki-laki tertua atau sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung. 2. Mayorat perempuan. Mayorat perempuan yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan. Hasairin di dalam bukunya, sebagaimana dikutip Surjono Sukanto, menerangkan tentang sistem kewarisan tersebut di atas bila dihubungkan dengan prinsip keturunan, yaitu sifat individual ataupun kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjukkan kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku. Sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat patrilineal seperti di Tanah Batak. Malahan di Tanah Batak, di sana-sini mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif yang terbatas. Demikian juga sistem mayorat itu, selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih, di Tanah Semendo dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat. Sedangkan sistem kolektif dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa, Sulawesi Utara. Secara teoritis, di Indonesia sesungguhnya dikenal banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Akan tetapi secara umum, yang dikenal sangat menonjol dalam percaturan hukum adat ada 3 corak, yaitu 1. Sistem patrilineal dengan contoh yang sangat umum yakni Tanah Batak. 2. Sistem matrilineal dengan contoh daerah Minangkabau. Dan 3. Sistem parental yang dikenal luas yakni Jawa.